Saudara, sosok Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat diragukan sejumlah pihak. Beberapa saksi dalam kasus itu mengaku tak begitu mengenal dan tak melihat Peggy saat kejadian 8 tahun silam. Dalam pertemuan di Jakarta, Ketum Peradi Oto Hasibuan menanyakan keberadaan dan sosok Peggy ke sejumlah saksi yang hadir di kantor Peradi Jakarta. Beberapa saksi mengaku kenal dengan Peggy, namun hanya sekilas karena pernah satu sekolah dan satu daerah rumah. Namun ada pula yang mengaku tidak mengenal sosok Peggy. Mereka yang mengenal pun mengatakan Peggy tak ada bersama mereka saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dibantulah diubah BAP seolah-olah saya tidur tidak di rumah Pak RT. Seperti itu ceritanya. Saudara, setelah 2 hari menjalani tes psikologi, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, dijadwalkan akan melakukan tes poligraf atau tes pendeteksi kebohongan pada Rabu 12 Juni mendatang. Kuasa hukum Peggy mempersilahkan penyidik untuk melakukan semua rangkaian tes pemeriksaan terhadap kliennya, asalkan penyidik terbuka dengan apapun hasil dari tes tersebut. Hari Rabu itu akan dilakukan tes poligraf. Tes poligraf ini adalah untuk mendeteksi kebohongan. Nah, silakan saja ya. Kalau penyidik mau melakukan tes poligraf silakan saja. Namun sampai hari ini kami belum mendapatkan undangan atau pemberitahuan resmi atau tertulis dari penyidik untuk dilakukan tes poligraf terhadap klien kami Peggy Setiawan. Nah, cuma kami menginginkan kalau serangkaian tes baik psikologis maupun poligraf tes kebohongan ini telah selesai dilakukan, penyidik juga harus fair ya. Saudara, selain menjalani tes psikologi yang mencakup 3 hal yakni kognitif, afektif, dan juga motorik, penyidik Polda Jawa Barat juga akan melakukan tes kebohongan terhadap Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terkait dengan tes kebohongan yang akan dijalani Peggy, kita akan bahas bersama kriminolog FISIP UI, Profesor Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Jehan. Selamat malam, Prof. Ini yang terbaru kemarin 2 hari Peggy Setiawan sudah menjalani tes psikologi dan katanya hari Rabu tanggal 12 Juni ini tes kebohongan akan dilakukan juga terhadap penyidik kepada Peggy. Ini soal tes kebohongan ini hasilnya nanti kira-kira bisa dijadikan rekomendasi untuk jadi barang bukti dalam kasus ini, Prof? Dalam konteks KUHAP maka jatuhnya hasilnya adalah sebagai petunjuk ya, yang dalam hal ini tidak memiliki satu kekuatan untuk kemudian harus diperhitungkan oleh hakim. Ya, jadi hakim bisa mengabaikannya, ya. Tidak seperti misalnya hasil visum dokter forensik misalnya di mana hakim harus memperhitungkannya dalam rangka dakwaan. Jadi memang lebih lemah ya. Nah, maka kalaupun misalnya hasilnya memberatkan Peggy ataupun meringankan, maka bisa saja tidak diperhitungkan oleh hakim. Tentu saja dari sisi kepolisian tentu mengharapkan Peggy berbohong gitu ya. Tapi bisa saja tidak. Dan kalau memang hasilnya tidak, artinya Peggy tidak berbohong dalam arti bahwa dia bukan pelakunya, maka tentu akan menguntungkan Peggy sendiri kan. Dan saya yakin bahwa kepolisian tentu tidak akan memanipulasi data ini. Ya, jadi misalnya datanya mengatakan tidak padahal iya atau iya padahal tidak, tentu polisi tidak akan berani sampai sejauh itu. Dan maka lalu bisa kemudian sampai pada putusan jika kemudian nanti pada saat yang lain juga polisi kekurangan alat bukti yang lain ya, misalnya nanti dalam rangka gelar perkara khusus menghasilkan satu putusan yakni melakukan penangguhan terhadap sebelum kemudian dilakukan SP3 terkait dengan kasus Peggy ini. Bisa saja begitu. Ini menarik, Prof. Tadi Anda sampaikan bahwa memang kalau ternyata tes kebohongannya ini hasilnya adalah Peggy jujur tidak terlibat dalam kasus ini. Apakah bisa berpotensi ini Peggy dibebaskan dan tidak dibatalkan gitu statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tentu istilahnya bukan dibebaskan ya, tapi ditangguhkan dan kemudian lalu dilanjutkan dengan SP3. Tetapi tentu saja tidak, saya rasanya sih tidak karena soal tes kebohongan saja, tapi juga misalnya kalau terkait dengan hal yang dialami oleh Peggy kemarin yakni asesmen psikologi ya,
Maka kalau misalnya tidak ada indikasi-indikasi bahwa Peggy itu memiliki misalnya sebagai contoh pribadi yang meledak-ledak, berkecenderungan temperamental, demikian juga sadis, demikian juga bohong dan seterusnya, dengan kata lain segala hal yang baik ada padanya misalnya, ditambah lagi dengan tidak adanya fakta-fakta keras seperti misalnya DNA, sidik jari atau CCTV, ditambah lagi dengan banyaknya kesaksian yang meringankan yang bersangkutan yang dalam hal ini kelihatannya juga sudah diambil oleh kepolisian, maka tentu overall ya semua itu lalu menjadikan polisi yakin bahwa ini perlu ada semacam arah baru dalam rangka penyidikan, maka khusus pada konteks Peggy ini kemudian ditangguhkan dan kemudian di SP3. Tentu kasusnya masih tetap terbuka, tapi paling nggak bagi Peggy sendiri kemudian lalu bisa di-exclude lah sebagai orang yang ditersangkakan. Demikian. Jadi yang paling dekat ini bukan langsung dibebaskan gitu ya Prof, tapi ditangguhkan terlebih dahulu kasusnya. Jika memang tes kebohongan ini nanti menyebut Peggy ini jujur dan tidak terlibat dalam kasus ini. Makanya menurut saya masyarakat itu harus diajak untuk berpikir positif ya, bahwa tentu sebagai kepolisian dalam rangka mengumpulkan alat bukti itu polisi terbuka. Kemarin misalnya saya dengar polisi mengadakan atau membuka hotline. Itu artinya bahwa semua orang itu boleh mengajukan diri sebagai saksi, demikian juga mengajukan alat-alat bukti yang lain kepada kepolisian. Tentu polisi berada pada posisi menampung baik itu yang meringankan maupun memberatkan, untuk kemudian nanti pada saatnya diadakan gelar perkara khusus, semua alat bukti yang meringankan itu baik itu berupa kesaksian dari saksi, pelaku, demikian juga dari ahli sendiri misalnya, demikian juga tadi berbagai bukti petunjuk seperti hasil dari tes kebohongan ya, itu kemudian digabung, dikompulir dan diambil satu kesimpulan. Nah, dan saya yakin bahwa polisi akan fair ya. Kenapa fair? Karena kalau misalnya polisi hanya melihat pada yang berat-berat saja gitu ya, tentu akan ditolak oleh jaksa. Demikian juga nanti akan ditolak oleh pengadilan. Maka daripada kemudian berat di pengadilan, maka lebih bagus misalnya polisi akan menangguhkan saja begitu. Jadi menurut saya disitulah lalu kemudian ajangnya. Nggak usah kita kemudian mendengar misalnya ada saksi yang ngomong di luar sana gitu ya, mengenai bahwa saya melihat ini tidak melihat itu. Selalu harus bawa ke proses peradilan. Jadi nggak ada guna bagi yang bersangkutan ngomong. Prof, artinya tes kebohongan ini efektif ya Prof ya dalam pengungkapan kasus ini? Tidak begitu, tapi paling nggak itu adalah proses yang benar harusnya dijalani oleh semua orang yang ditersangkakan oleh kepolisian. Di mana kemudian kepolisian dalam rangka mengumpulkan alat bukti itu merasa perlu untuk melakukan tes kebohongan, maka lakukan. Demikian juga pihak-pihak lain yang merasa punya bukti datang ke polisi dan minta diperiksa. Apa sebenarnya Prof yang membuat ini tes kebohongan ini perlu dilakukan dalam suatu perkara atau penanganan kasus? Karena kan kita lihat juga kemarin Peggy 2 hari gitu ya menjalankan tes psikologi dilanjutkan dengan tes kebohongan. Ini sebenarnya apa saja sih poin-poinnya kenapa harus akhirnya dijalankan lagi tes kebohongan, terus kemarin juga ada tes psikologi terhadap Peggy? Saya kira lebih kepada melengkapi ya, setelah polisi punya berbagai alat bukti yang lain ya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya sebaiknya memang tes kebohongan tidak dijadikan sebagai metode andalan, mengingat ada hal-hal kontroversial yang terkait dengan metode ini ya. Metode ini misalnya ambigu dari sisi penggunaan, ambigu dari sisi interpretasi atas hasil ya, sehingga lalu kemudian bisa menimbulkan debat. Sebagai contoh misalnya bagi orang-orang dengan badan gemuk, dengan badan kurus yang kemudian lalu punya irama jantung, irama darah, ya, tekanan darah yang berbeda, maka tentu akan berpotensi menimbulkan hasil yang berbeda. Demikian juga orang yang terlatih dan tidak terlatih, orang yang sedang misalnya minum obat atau yang susah tidur pada malam harinya, tentu lalu kemudian menampilkan performa denyut jantung, tekanan darah yang berbeda. Nah itu kemudian lalu semua bisa kemudian diinterpretasikan secara salah, alhasil kemudian orang yang tidak melakukan, kemudian lalu disimpulkan sebagai melakukan dan sebaliknya. Jadi harus hati-hati. Nah untuk itu maka tadi apa kata penasihat hukum saya kira bagus tuh. Dari sejak awal penasihat hukum dilibatkan dalam rangka memahami hasilnya. Karena penasihat hukum Prof, suaranya tidak terdengar, mungkin Baik, saudara, sepertinya terdapat gangguan teknis terhadap narasumber kami, yaitu kriminolog FISIP UI, Profesor Adrianus Meliala. Kami masih kembali mencoba untuk menghubungi Prof. Adrianus. Namun nampaknya sepertinya terjadi gangguan signal terhadap kriminolog FISIP UI, Adrianus Meliala. Dan kita akan coba untuk hubungi kembali
Baik, dan saudara, Kompas Malam masih akan kembali seusai jeda dengan informasi